Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat rahmatnya lah kita diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni suri tauladan kita, yakni Habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Adimi. Jadi di segmen ini saya ingin menjelaskan air terbagi menjadi berapa, air apa saja yang suci, air apa yang boleh digunakan untuk bersuci, air apa saja yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalian sudah tidak asing lah dengan kata-kata air. Jadi air itu adalah elemen utama di dalam kehidupan kita, yang dimana air itu sangat dekat kepada lingkungan kita sebagai umat muslim. Jadi air itu digunakan untuk kita melaksanakan salah satunya ibadah. Berikut saya akan menjelaskan beberapa jenis air dan merangkumnya gitu. Oke teman-teman, dalam kitab Safinatun Najah karangan Senawawi itu air terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada air banyak. Apa sih air banyak itu? Air banyak adalah air yang melebihi 2 kula atau nyampe ke dalam 2 kula itu. Yang kedua ada air sedikit. Jikalau air sedikit, ya tentunya kurang dari 2 kula, jadi dinamakan air sedikit. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan air. Jadi di dalam 2 kula ini terbagi-bagi lagi teman-teman menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya air mutlak. Apa sih air mutlak itu? Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Jadi air mutlak itu adalah air yang sudah suci dan menyucikan. Contohnya seperti apa? Contohnya air mutlak itu seperti yang pertama ada namanya air hujan. Air hujan itu suci dan menyucikan, tapi dengan satu syarat, jangan sampai terkena benda dunia. Contohnya seperti apa? Genteng tuh. Takutnya ada kotoran ataupun apa di atas, ntar air itu menjadi makruh. Tahu di atas ada itu kotoran kucing, itu malah air menjadi najis. Yang kedua ada namanya air sungai. Sudah jelas lebih dari 2 kula. Tapi sungai yang bersih dan Ciliwung itu sudah jelas najis,
sudah berubah warnanya. Yang ketiga ada air salju, itu suci dan menyucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Yang keempat ada air sumur, itu juga sama, suci dan menyucikan. Situ selanjutnya ada air yang keluar dari mata air. Nah, dan lain-lain. Oh, satu lagi, dan lain-lain. Ada satu lagi, yaitu air laut. Itu boleh untuk bersuci. Untuk berwudu kita boleh. Oke, pembahasan air mutlak sudah lewat. Yang kedua ada air yang mustakmal. Apa sih air mustakmal? Air mustakmal adalah air suci sebenarnya. Air mustakmal ini, jikalau ya air mustakmal ini suci tetapi tidak menyucikan, bisa dikatakan suci gimana? Itu ketika air sudah dipakai buat mandi wajib ataupun buat berwudu, kalau emang warna, bau, dan rasanya itu tidak berubah, itu masih suci tetapi tidak mensucikan. Oke, paham? Kita lewat. Selanjutnya ada air musyammash. Apa sih air musyammash itu? Jadi air musyammash adalah air yang terkena sinar matahari, dan wadahnya ini bukan terbuat dari emas, tapi dari logam ataupun kuningan. Itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Boleh mah boleh, tapi hukumnya menjadi makruh. Oke teman-teman, menjadi makruh. Itu dinamakan air musyammash. Kenapa bisa dikatakan menjadi makruh hukumnya? Karena di dalam air musyammash itu dikhawatirkan mendatangkan penyakit bagi kita. Oke, paham tentang air ini? Oke. Kita lanjut ke air mutanajis. Apa sih air mutanajis itu? Jadi air mutanajis itu adalah air yang awalnya suci tetapi kecampuran dengan najis. Itu dikatakan mutanajis. Sebagaimana misalnya ada air di sumur nih, kejatuhanlah bangkai ayam. Nah, kejatuhan nih si bangkai ayam nih, terus warna, bau, dan rasanya ini berubah nih. Itu dikatakan menjadi air mutanajis. Hukumnya dipakai bersuci apa? Jadi hukumnya air mutanajis dipakai untuk bersuci itu tidak akan sah tentunya. Kenapa? Karena sudah kecampuran dengan najis. Jikalau seumpama ada bangkai jatuh nih, bangkai ayam masih baru, jatuh ke sumur, tetapi warna, bau, dan rasanya itu tidak berubah, air itu masih bisa dipakai bersuci karena bau, rasa, dan warnanya tidak berubah. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam air dan jenis-jenisnya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.